tidak ada pemisah yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Maka biarlah kuasa dari tempat maha tinggi menolong kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman dan kebenaran kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Kita akan perhatikan mulai ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lalu kita akan lompat ke ayat 15 sampai yang ke-19. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, persiapkanlah Alkitabmu dan bukalah Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-7 dan berlanjut kepada ayat 15 sampai yang ke-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, dunia kita hari ini sedang mengalami revolusi senyap. Revolusi adalah perubahan yang drastis, yang spektakuler, yang serta-merta, yang dahsyat, yang masif menghampiri semua orang dimanapun berada. Ini adalah lawan kata dari evolusi atau perubahan yang terjadi secara gradual dan lambat. Tetapi yang kita alami hari ini atas dunia kita bukanlah evolusi lagi, tetapi sebuah revolusi. Tetapi revolusi yang sedang terjadi ini adalah revolusi senyap. Disadari atau tidak, perubahan yang besar dan masif itu sedang terjadi atas bumi kita. Sedang terjadi atas seluruh bangsa manusia dimanapun mereka berada. Disadari atau tidak, revolusi senyap ini sedang terjadi dan berlangsung secara dahsyat tanpa seorang pun bisa menolaknya. Apa yang menyebabkannya? Krisis. Saudara, krisis yang dialami oleh semesta ini telah mengubah semuanya. Mengubah kita semua. Bukan hanya cara berpikir kita yang diubah. Bukan hanya cara berteori kita yang diubah. Tetapi juga perilaku dan cara kerja kita pun. Praktek hidup kita sehari-hari pun diubah. Bukan hanya politik. Bukan hanya sosial. Bukan hanya ekonomi yang diubah sedemikian dahsyat. Tetapi spiritualitas kita, cara kita beragama dan bertuhan pun diubahkan sedemikian rupa. Bukan hanya yang bersifat material semata, tetapi juga yang bersifat spiritual dan hal-hal rohani pun diubahkan oleh krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, di satu sisi krisis itu memang menyakitkan. Dan tidak usah kita sangkali bahwa memang tidak mudah siapapun kita harus menghadapi krisis itu. Namun ternyata dalam sejarah kehidupan manusia, krisis ini telah membawa manusia untuk justru masuk ke kedalaman hatinya untuk menemukan hal-hal yang lebih hakiki dan esensial sifatnya. Dalam krisis pandemi COVID-19 ini, banyak orang mulai bertanya, apa artinya sesungguhnya hidup? Apa yang lebih mendasar? Apa yang lebih esensial? Apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah? Dan justru hadir pertanyaan-pertanyaan itu dan membuat kita semua dan banyak orang untuk masuk ke kedalaman hati yang paling dalam. Karena tidak lagi disibukkan oleh segala sesuatu yang selama ini justru menjadikan orang lupa untuk berefleksi. Orang lupa untuk menghayati hidupnya. Orang lupa untuk masuk ke kedalaman hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan ini bisa membuat kita mati. Kita nggak berdaya. Karena perubahan ini demikian dahsyat.
Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Satu jawaban yang pasti yang harus kita taruh di hati kita. Perubahan ini bisa membuat kita mati gak berdaya. Jika kita pun tidak mengalami revolusi hati, revolusi jiwa, revolusi mental yang mengubahkan cara berpikir kita, yang mengubahkan cara hidup kita, yang mengubahkan praktek dan karakter hidup kita. Amsal 4 ayat 23 memberikan nasihat yang sangat baik untuk kita. Pengamsal menulis begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan memancar kehidupan. Kehidupan ternyata memancar bukan dari penampilan kita. Kehidupan memancar ternyata bukan lahir dari apa yang kita miliki secara material. Bukan juga jabatan, bukan juga posisi, bukan juga kekayaan, bukan juga prestise, bukan juga apapun juga yang kita miliki dan dipandang orang dari luar. Ternyata kehidupan yang sejati, firman Tuhan mengatakan memancar dari hati, dari dalam hati, dari pusat hidup, dari dasar kehidupan, yaitu hati. Maka pengamsal menganjurkan kepada kita, menasihati kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Manusia, saudara, disebut juga homo sapien. Homo sapien itu artinya adalah makhluk yang pintar. Dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain, manusia itu pintar. Kepintaran dan daya nalar menjadikan manusia tidak hanya bergerak, bekerja dan melakukan segala sesuatu berdasarkan insting. Binatang bisa terlihat cerdas, bisa terlihat kreatif, tetapi bukan lahir dari kepandaiannya, tetapi lahir dari instingnya. Manusia disebut homo sapiens karena dia adalah makhluk hidup yang pintar. Yang terbiasa menggunakan akal budinya untuk bekerja. Yang terbiasa menggunakan akal budinya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Yang menggunakan akal budi dan kreativitasnya untuk melakukan segala sesuatu. Itu kalau manusia hanyalah homo sapien, digerakkan oleh akal pikirannya. Tetapi jangan salah, manusia itu bukan hanya homo sapien. Tetapi manusia itu juga homo spiritus. Atau makhluk spiritual. Sehingga kalau dia adalah makhluk spiritual, ia hidup, ia bergerak, ia berkarya, bukan hanya berdasarkan akal budinya, bukan hanya berdasarkan kepintarannya, bukan hanya berdasarkan kreativitasnya, tetapi ia perlu menemukan motivasi terdalam yang mendorong atau spirit. Ia perlu menemukan alasan yang kuat di dalam dirinya, yang bersifat transenden, yang melampaui material, yang melampaui akalnya, dan itu akan memberikan semangat dan kekuatan. Karena dia menemukan makna atas segala sesuatu yang mereka kerjakan atau harus dilakukan. Maka begini, kalau engkau hanya hidup mengandalkan akal pikiranmu dan kepandaianmu, kita sesungguhnya belum sungguh-sungguh menjadi makhluk yang utuh. Karena ternyata kita memerlukan pemaknaan atas hidup. Kita memerlukan motivasi yang bisa mendorong kita, yang melampaui hanya sekedar untuk urusan fisik dan untuk urusan daging kita. Ketika pada zaman Hitler, ada sebuah penelitian yang bagus. Hitler sangat kejam, saudara. Dan ada banyak orang yang mati pada masa Hitler. Orang-orang Yahudi menjadi sasaran utama dari kebengisan Hitler ini. Mereka banyak dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Dan di sana mereka tidak diberi makan dan dahsyat sekali mereka mengalami penganiayaan. Ada seorang dokter yang melakukan penelitian yang ada di dalam dan mengalami menjadi korban di sana.
Dia mencoba meneliti siapa sesungguhnya orang-orang yang bisa bertahan sampai akhirnya bisa lolos. Karena ternyata ada banyak orang mati di dalam kamp konsentrasi bukan karena kekejamannya, bukan karena kesakitannya, bukan karena penindasan dan penganiayaan, tetapi karena keputusasaan yang terjadi atasnya. Karena tidak bisa melihat lagi pengharapan bahwa mereka akan segera keluar. Mereka selalu menunggu kapan ini akan selesai dan gak selesai lalu mereka putus asa. Dan dalam keputusasaan itu mereka tidak menemukan motivasi yang kuat dalam dirinya. Bahwa ada pengharapan dan suatu hari akan sesuatu yang baik terjadi. Mereka mati. Lalu siapa yang bisa bertahan? Dr. Viktor Frankl melahirkan sebuah teori yang baru, yang sangat bagus, namanya logoterapi. Ternyata dari hasil penelitiannya, dia mengatakan orang yang bisa lolos bertahan hidup dari penindasan penganiayaan di kamp konsentrasi yang sangat bengis itu adalah orang yang mampu menemukan makna. Orang yang mampu menemukan motivasi mendasar di dalam hatinya yang terdalam. Dan itu kuat bekerja. Dan itu menjadikannya bertahan hidup. Dan ketika mereka bertahan hidup di kala sulit itu. Mereka masih menemukan motivasi. Mereka masih menemukan pengharapan. Bahwa entah kapan suatu hari mereka akan segera keluar dan menikmati sesuatu yang bagus. Ternyata saudara, manusia tidak hanya bertahan oleh akal budinya. Ternyata saudara, manusia tidak hanya bertahan oleh kemampuan fisiknya. Tetapi justru manusia bertahan di tengah perubahan dan masa sulit sekalipun. Ketika dia menemukan makna terhadap apa yang harus dikerjakan. Itu yang namanya revolusi hati. Itu yang namanya revolusi mental. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Menjaga hati adalah harga mati. Saudara, jika kita menemukan sebuah gerakan dari dasar hati, yaitu dari pusat hidup kita, kita menemukan dan bisa memaknai secara iman, secara spiritual, mengapa kita hidup, mengapa kita harus hidup, untuk siapa kita hidup, apa yang harus kita lakukan yang memberi arti dan kebermanaan dalam hidup. Saya percaya yang terjadi adalah engkau akan menemukan kekuatan ilahi. Kita semua akan menemukan kreativitas yang melampaui segala batas. Kita semua akan mengalami totalitas hidup yang tanpa batas. Bacaan kita menarik. Saudara tentu kenal dan tahu siapa Petrus. Petrus itu salah seorang murid Tuhan Yesus yang unik. Dia memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, gurunya itu, secara unik dibanding dengan murid-murid yang lain. Karakternya jelas meledak-ledak, emosional, kadang sedikit kasar. Seringkali yang terjadi atasnya adalah meresponi segala sesuatu tanpa dipikir dulu. Dan itu yang memunculkan relasi antara Petrus dan Tuhan Yesus sangat dinamis. Satu hal yang mentransfer atau mentransformasi hidupnya adalah peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya dan kepada murid-murid yang lain. Menurutmu siapakah anak manusia? Dan menurutmu siapakah aku ini? Lalu Simon yang kemudian berubah nama menjadi Petrus dalam penahbisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus meresponi ini sebagai sebuah kebenaran. Lalu dia berkata, oh benar Simon, itu berasal dari Allah bukan dari dirimu sendiri, artinya sah benar. Maka mulai hari ini namamu bukan lagi Simon tetapi Petrus batu karang. Dan bukan hanya itu. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaat. Tuhan Yesus sendiri lalu kemudian mentransformasi kehidupan Simon menjadi Petrus, menjadi batu karang yang teguh oleh karena pengakuan itu. Jadi menjadi penting dasar dan fondasi hidup kita, kokoh atau tidak, ditentukan oleh
seberapa sungguh dari dasar hati kita memiliki pengakuan bahwa Yesus Kristus Mesias Anak Allah yang hidup. Tapi yang menarik, hidup itu tidak flat, tetapi dinamis. Baru saja Tuhan Yesus memberikan apresiasi kepada Simon dan mengubah namanya menjadi Petrus. Lalu kemudian dia bercerita tentang Mesias yang harus menderita, ditangkap, diserahkan, ditindas, dianiaya, lalu dibunuh secara keji. Lalu kemudian dia merespon, tidak akan. Istilahnya kalau dalam bahasa kita adalah langkahi dulu mayatku sebelum mereka menangkapmu dan membunuhmu. Hei Mesias Anak Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau, hei iblis. Baru saja pengakuan itu muncul. Tetapi respon yang salah menjadikannya justru hatinya keruh. Tidak bisa melihat kejernihan pesan Allah. Emosinya jauh lebih besar daripada kejernihan kepekaan dirinya untuk menangkap kebenaran Allah. Untuk menjelaskan siapa Yesus dan apa yang dialaminya. Bukan hanya itu, saudara. Kita tentu ingat ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berkumpul. Lalu kemudian Tuhan Yesus melepaskan jubahnya. Dan perjamuan makan terakhir, perjamuan makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Yesus melepaskan jubahnya, mengambil lap, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Simon yang jadi Petrus namanya itu, lalu meresponinya secara berbeda. Lalu dia mengatakan, Guru, Tuhan, engkau tidak akan melakukan membasuh kakiku. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu Tuhan bilang, kalau aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapatkan bagian di dalam diriku. Lalu responnya otomatis lagi. Dia bilang begini, oh kalau begitu, basuhlah sekalian aku mandikan saja. Sebuah jawaban yang emosional, yang responsif. Tanpa pengendapan, tanpa penghayatan, tanpa kesadaran. Dan hal yang paling tragis lagi adalah ketika malam Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang pengawal yang menangkap Yesus. Itu cukup menjadi bukti bahwa dia emosional adanya daripada dengan tenang menghayati apa yang sesungguhnya terjadi. Maka ketika Tuhan Yesus ditangkap, kita semua tentu ingat peristiwa bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian ditandai dengan berkokoknya ayam pada pagi hari itu. Dan itu menghancurkan hatinya. Saudara, orang yang tampaknya kuat, yang tampaknya suaranya meledak-ledak, belum tentu sesungguhnya seteguh dengan kerasnya suara. Orang yang tampaknya responsif, cepat merespon. Belum tentu bahwa dia sesungguhnya hatinya itu tenang dan teguh oleh karenanya. Kayaknya dia pemberani. Tapi kita bisa lihat. Ada peristiwa yang menunjukkan bahwa ternyata di tengah keberaniannya dan karakter yang seolah-olah meledak-ledak dan berani itu. Ternyata tersimpan karakter penakut. Salah satu kisah yang saudara bisa baca adalah ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Menghampiri murid-murid di Danau Galilea. Lalu kemudian Simon berkata, Tuhan, engkaukah itu? Kalau itu adalah engkau, suruhlah aku berjalan menghampirimu. Lalu Tuhan mengatakan, ini aku. Lalu kemudian dia keluar dari perahu, berjalan di atas air. Bisa dia berjalan. Tetapi begitu angin sepoi-sepoi menerpa dia, takutlah dia. Dan ketika ketakutan diterpa oleh angin itu, lalu kemudian dia jeblos dan tenggelam. Untung ada Yesus yang menolong dia. Petrus punya dinamika relasi dengan Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan yang dia hadapi, sehingga ketika Tuhan Yesus mati sampai kemudian bangkit, dia belum cukup mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dengan dirinya. Sehingga apa yang terjadi dengan dia, bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, rasanya mungkin gak kuasa dia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus belum cukup membuatnya mengalami lompatan dalam hidupnya.
Kebangkitan Tuhan Yesus beberapa hari itu belum cukup, lalu kemudian mengguncang dirinya dan menjadikan dia melompat keluar dari kehidupannya. Ini yang namanya Petrus yang suka meledak-ledak itu pun, batu karang yang teguh itu pun bisa kehilangan semangat dan motivasi. Kegagalan hidupnya membuat dia bukan hanya sedih, tetapi malu kepada Tuhan Yesus. Kegagalan hidupnya bukan hanya menjadikan dia sedih dan malu, tetapi sekaligus apatis. Enggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan yang terjadi adalah, mari kita lihat bacaan kita. Dari Injil Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Perhatikan, berkumpul murid-murid Tuhan Yesus dan Simon Petrus ada di tengah-tengah mereka di tepi Danau Genesaret, tempat di mana mereka sebelum mengikut Tuhan Yesus berkarya dan bekerja. Pertanyaannya adalah ngapain mereka ada di situ? Bisa jadi saya membayangkan secara naratif dan imajinatif dalam benak saya, mereka hanya duduk-duduk lalu di atas pasir itu sambil menerawang jauh ke laut atau ke danau di sana dengan pandangan mata mereka yang kosong. Dan kita lihat, bisa jadi mereka tidak saling bicara dan tidak membahas apa-apa. Karena belum cukup paham dengan apa yang terjadi. Dan mereka belum sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita lanjutkan bagian berikutnya. Kata Simon Petrus kepada mereka. Simon mengambil inisiatif untuk berkata kepada teman-temannya. Aku pergi menangkap ikan. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk pergi menangkap ikan. Naik perahu, lalu kemudian ke tengah danau dan menjala ikan. Apa respon teman-temannya? Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Aneh. Mengapa mereka tidak bisa menangkap apa-apa? Pertanyaannya, apakah mereka kurang ahli? Oh enggak, mereka adalah para nelayan. Apakah mereka kurang pengalaman? Oh sama sekali enggak, karena mereka adalah para nelayan yang sangat berpengalaman. Tetapi mengapa justru yang terjadi atas mereka adalah kehampaan, kekosongan, ketiadaan. Dan bahkan hanya sekedar untuk lauk pauk mereka enggak ada. Bisa dibayangkan, ternyata ketika Petrus dan kawan-kawan kehilangan motivasi terdalam dari hidupnya, kehilangan selera dan passion untuk menjalani dan melanjutkan hidup, tidak ada dorongan yang kuat di dalam hatinya, sehingga mereka mengerjakan segala sesuatu, bahkan itu sesuatu yang normal dan biasa. Saudara perhatikan, yang dihasilkan apa? Kehampaan. Yang dihasilkan apa? Kekosongan. Yang dihasilkan apa? Keputusasaan. Saya mau bilang, ini bukan soal ahli atau tidak. Tapi ini soal hati. Kakek saya seorang petani. Dia petani banget. Dia memperlakukan tanaman-tanaman yang ditanamnya berbeda. Suatu hari di kebun sebelah rumah dia menanam bambu. Bambu di belakang rumah kakek saya itu sudah cukup banyak. Berbagai jenis. Lalu dia menemukan satu jenis bambu yang lain. Ketika dia menemukan satu jenis bambu yang lain, dia tanam bambu itu di sebelah rumahnya, di tanah yang lain daripada bambu-bambu itu. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh kakek saya?
Setiap hari dia tengok tanaman bambunya itu dan saya disuruh untuk nyiramin. Suatu hari saya nyiraminnya, saya berpikir gini, mbah saya ini apa sudah nggak waras ya. Bambu kok ditanam, lalu setelah ditanam saya suruh nyiramin tiap hari. Lalu saya sirami dengan emosi. Lalu dari jauh saya bawa ember, lalu kemudian saya cipratkan. Saya dibawakin gebuk, lalu kemudian saya dipukul sama kakek saya, lalu dia bilang gini, kalau caramu nyiram seperti itu, dia nggak akan pernah bisa tumbuh. Bisa-bisa walaupun kamu sirami tiap hari, dia akan mati. Saya jadi berpikir, ini bukan soal air, ini bukan soal keahlian, tetapi ini adalah soal motivasi, ini adalah soal hati, ini adalah soal passion. Bisa jadi orang melakukan segala sesuatu secara ahli dan hebat, tapi tidak dilakukan dengan hati dan motivasi yang benar. Maka saya mau bilang, sama seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan, yang terjadi justru adalah kehampaan. Mari kita lihat bagian berikutnya. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lah, kok Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan perahunya? Apa enggak salah nasihat seorang tukang kayu kepada nelayan untuk mengerjakan pekerjaan nelayan? Kalau saudara jadi nelayan, lalu yang memberi nasihatmu adalah seorang tukang kayu untuk melakukan pekerjaanmu, maukah engkau percaya? Enggak mudah. Kita seringkali dengar jargon, serahkan pada ahlinya. Ahli nelayan adalah Petrus dan kawan-kawan. Ahli tukang kayu adalah Yesus dan bapaknya Yusuf. Ini Tuhan Yesus yang tukang kayu memberi nasihat kepada nelayan untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan. Apa yang saudara saya perlu belajar? Please lihat. Hidup itu bukan soal cara, tetapi hidup itu soal jiwa. Engkau harus melakukan segala sesuatu dengan benar dan bukan asal. Tuhan Yesus mau mengajar mereka, please, ini bukan soal keahlianmu, tetapi ini adalah soal passion. Ini bukan soal apapun yang engkau bisa, tetapi ini soal jiwa dan motivasi yang bekerja dalam dirimu. Engkau perlu melakukannya dengan benar. Karena motivasimu benar, maka caramu benar. Dan kalau caramu benar, firman Tuhan katakan, engkau pasti akan mendapatkannya. Dan kita akan buktikan, ketika motivasi yang benar melahirkan cara yang benar, hasilnya pun terlihat. Mari kita perhatikan bagian berikutnya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Works from heart. Mengerjakan segala sesuatu mulai dari hati dan motivasi yang terdalam. Lalu melangkah secara benar berdasarkan perintah dan kehendak Kristus Yesus Tuhanmu. Membawa engkau apapun yang terjadi dalam krisismu tetap mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bisa pikirkan dan bayangkan. Tetapi itulah yang Tuhan sediakan. Tanpa memperkecil kondisi dan situasi yang kita alami bersama-sama. Tanpa mengecilkan dampak COVID-19 yang menghantam secara ekonomi bagi kita. Tapi saat inilah perlu. Jangan izinkan kita menjadi apatis. Jangan izinkan kita kehilangan pengharapan. Jangan izinkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa dorongan yang benar dari hati. Berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau atas hidup kita. Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan ketika para murid menjadi taat,
sulit mereka menariknya karena hasilnya demikian luar biasa banyaknya. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat ayat berikutnya. Maka murid yang dikasihi Yesus. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Yohanes mengakui dirinya sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga sebagai penulis Injil Yohanes, dia menyebut murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Bukan kepada yang lain, kepada Petrus, pemimpin mereka. Itu Tuhan. Ada kemiripan yang penting dalam hidup para murid. Yang pertama adalah Maria Magdalena. Ketika ia menyaksikan Yesus yang sudah bangkit, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menjumpai para murid yang ada di dalam rumah yang terkunci. Lalu mereka berseru kepada Thomas yang tidak bersama-sama dengan mereka dan berkata, kami telah melihat Tuhan. Lalu kemudian Thomas yang tidak percaya seminggu kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, ya Allahku, karena dia percaya dan melihat Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, gerakan dan motivasi ilahi bekerja dalam diri kita. Bukan ditentukan oleh situasi dan apapun yang mengelilingi kita. Tetapi apakah engkau melihat Tuhan di tengah situasi yang seperti ini? Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saudara, berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak kehilangan arah dan tujuan. Mengarahkan mata dan hidup kita kepada Tuhan Yesus sangat penting. Bukan hanya supaya saudara tidak kehilangan arah dan tujuan, tetapi menemukan kuasa yang bekerja di dalam dirinya, memberkati hidupmu. Menolong engkau melewati berbagai persoalan dan mencari jalan keluar dari setiap krisis yang kita hadapi. Kalau saudara baca di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 2. Kita akan menemukan satu pernyataan firman Tuhan yang sangat baik. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2 ini berkata begini. Marilah kita melakukannya, artinya melakukan segala sesuatu, bekerja atas segala sesuatu, bergerak atas segala sesuatu. Firman Tuhan katakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, fokusnya adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Yang memimpin kita dalam iman. Jadi justru ketika mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, fokus kita kepada Tuhan Yesus dan bukan pada masalah, Ia memimpin kita kepada iman. Iman dalam terminologi surat Ibrani adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dia adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat tampaknya, jika mata dan fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka akan membawa kita untuk hidup di dalam iman. Iman memampukan kita untuk melihat yang tidak terlihat. Iman menjadikan kita tidak berhenti untuk berharap. Dan pengharapan oleh karena iman di dalam Yesus tidak sia-sia. Melainkan akan menjadi kayu yang kuat bagi perahu hidupmu untuk engkau menyeberangi sampai di tujuan ilahi. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus? Surat Ibrani mengatakan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ada kalanya saudara, sulit kita untuk percaya kepada Tuhan. Sulit untuk meyakini bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan kita. Pasti sanggup untuk memelihara kita. Pasti sanggup untuk melakukan segala sesuatu bahkan yang mustahil sekalipun. Dan kita perlu
dalam kelemahan dan keterbatasan kita, dalam kejatuhan dan kegagalan kita, sama seperti Petrus yang kehilangan selera dan motivasi hidupnya, dia perlu mendapatkan pernyataan dari Yohanes, itu Tuhan. Dan saya mau bilang dari tempat ini kepada saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, lihat itu Tuhan menghampiri engkau. Dan ketika Tuhan terlihat oleh Petrus, mari kita lanjutkan lagi bacaan kita. Apa yang terjadi? Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Memang saudara, resikonya jika mata kita tertuju kepada Tuhan dan Tuhan menghampiri kita, nggak ada yang tersembunyi dalam diri kita. Siapapun kita merasa dan pasti akan mengalami ketelanjangan. Sebab memang nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Saat itu ketika Tuhan Yesus menghampiri Simon Petrus dan Yohanes mengantarkannya untuk melihat itu Tuhan. Seolah-olah perjalanan hidupnya diputar kembali dan digugat luar biasa. Sehingga tidak ada kata lain ketika melihat pengalaman hidup dirinya sendiri itu. Ia merasa begitu telanjang. Pernahkah saudara mengalami ketelanjangan di hadapan Allah karena kegagalan dan kejatuhanmu? Pernahkah saudara menjadi tidak berani menegakkan kepala dan hanya menundukkan kepala karena rasa malu oleh karena kejatuhanmu dalam dosa? Pernahkah saudara mengalami hidupmu sudah hancur, engkau melakukan pengkhianatan dan engkau merasa tidak berdaya lagi kecuali menjalani hidupmu dalam rasa malu dan keputusasaan? Petrus alami itu. Sehingga dia enggak kuasa selain menceburkan dirinya ke dalam danau. Gak sanggup aku berhadapan muka dengan Tuhan. Karena begitu Tuhan menghampiri, aku melihatnya. Aku terasa begitu telanjang dan malu. Aku lemah, aku jatuh, aku terbatas, aku nggak sanggup apa-apa. Apa yang pernah aku nyatakan ternyata aku nggak sehebat apa yang aku katakan. Ternyata aku nggak sehebat apa yang orang pikirkan tentang hidupku. Ternyata aku nggak seluar biasa apa yang orang katakan tentang aku dan bahkan apa yang aku selama ini katakan tentang diriku sendiri. Dan itu baik. Orang kalau berhadapan dengan Tuhan sudah nggak punya lagi kesombongan. Orang kalau berhadapan dengan Tuhan disadarkan pasti akan kebenaran sekaligus dosa-dosa kita yang diselidiki oleh Allah. Berhadapan muka dengan Tuhan membuat kita terasa telanjang, transparan. Sebab di mata Tuhan enggak ada yang tersembunyi di dalam hidupmu. Mari kita akan sambung ayat 15. Lalu bagaimana kisah perjumpaan itu? Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, perhatikan Tuhan Yesus secara pribadi, personal, tidak bersama-sama dengan murid yang lain, berinteraksi dengan Simon Petrus. Perhatikan saudara. Murid Yesus ada banyak. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus lebih daripada sekedar dia mau berbicara kepada rombongan muridnya. Ia mau menyapa muridnya secara pribadi. Kita semua banyak orang percaya di seluruh dunia ini. Kita menjadi warga gereja dan di gereja itu ada banyak orang yang bersama-sama kita menjadi warga gereja. Tapi percayalah, sapaan Tuhan itu personal. Personal atas hidupmu, pribadi atas hidupmu. Karena dia ingin berurusan dengan kita secara pribadi. Menarik, bagaimana sapaan Yesus? Saya percaya ketika Simon disapa oleh Yesus, dia sudah gemetar. Karena campur aduk dalam pikiran dan hatinya. Dia pernah menyangkali Tuhan. Betapa malunya dia.
Dia pernah menjadi batu karang yang ternyata enggak kokoh, tetapi lemah dan runtuh. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyapanya. Apa sapaan Yesus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Menarik saudara, Simon disapa sebagaimana adanya dia. Dia tidak dipanggil Petrus. Karena Petrus adalah atribut. Karena Petrus adalah gelar. Karena Petrus adalah posisi menjadi pemimpin dan dasar bagi umat Allah didirikan. Tetapi Yesus menyapa kita bukan berdasarkan gelar, bukan berdasarkan posisi, bukan juga berdasarkan atribut, bukan berdasarkan apa yang menempel pada kita. Tetapi Tuhan Yesus melihat kita sebagaimana kita ada, sebagai yang real. Pribadi yang telanjang tanpa atribut dan gelar apapun juga. Saudara, yang harus kita sadari, kita itu bukan jabatan kita. Diri kita yang sejati itu bukanlah gelar kita. Atribut kita bukanlah diri kita yang sejati. Bisa jadi itu semua lalu kemudian membangun kepalsuan dan kemunafikan. Banyaknya atribut yang ada pada kita justru membebani kita dan kita tidak pure murni menjadi diri kita sendiri. Dan kita pikir atribut itu bisa kita bawa untuk menjadi benteng atau kemudian menghalangi mata Tuhan atas diri kita. Saudara, kalau itu terhadap sesama kita bisa. Sesama kita bisa bohongi dengan gelar. Sesama kita bisa melihat jabatan kita. Kehebatan kita bisa dilihat dari atribut yang nempel di kita. Dan orang bisa memuja-muja kita. Orang-orang bisa kemudian memberi jempol kepada kita. Tapi ingat, tidak berlaku atas Tuhan. Kemurnian hati dimulai dari kesediaan kita untuk melepaskan atribut yang membebani dan menempel pada kita. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah apa yang terdalam dari hidupmu. Jangan sembunyi di balik semuanya itu. Karena semuanya itu ternyata tidak laku di pandangan Tuhan. Sebab sesungguhnya kita ada sebagaimana adanya kita. Itu menjadi penting. Oleh karena itu kita bisa menjaga kemurnian diri tanpa sesuatu apapun yang bisa kita sombongkan. Work from heart. Dimulai adalah dari kesediaan kita melepaskan atribut, masuk ke kedalaman hati. Ternyata aku cuma ini saja. Maka lihat pertanyaan Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sebuah pertanyaan yang kalau orang Jawa katakan jero. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Simon, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu hasilkan? Apa jabatanmu? Apa atributmu? Apa gelarmu? Tuhan Yesus hanya bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, dunia kita disibukkan dengan ambisi. Harga diri kita selalu ditempelkan berdasarkan atribut. Tetapi kesejatian hidup yang ilahi ternyata adalah gugatan atas pertanyaan Yesus atas hidup kita. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus diajak untuk masuk ke kedalaman hatinya. Menguji hatinya sendiri sambil melihat pengalaman hidupnya yang sudah lalu.
nggak lagi bisa berdiplomasi. Nggak bisa lagi membenarkan diri karena itu nggak laku. Karena yang dituntut Allah adalah bukan kecakapanmu berkata-kata, berdiplomasi dan membenarkan diri. Tetapi gugatannya dalam atas kita. Apa itu? Apakah engkau mengasihi aku? Jadi saudara, hidup itu ternyata bukan tentang apa yang kita kerjakan. Tetapi tentang apa yang kita kasihi. Orang disibukkan dengan aktivitas, tetapi tidak disibukkan untuk mengasihi. Nilai dari apa yang kita kerjakan tidak ditentukan oleh berapa sibuknya kita, tetapi berapa sungguh kita mengasihinya. Dan itu yang digugat oleh Tuhan Yesus. Lalu kalau saudara perhatikan, pertanyaan ini diulang 3 kali. Diulang kembali dan diulang kembali. Mari kita lihat dan perhatikan. Saya akan membacanya. Masih di ayat 15. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu diulang kembali ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak cukup dengan pernyataan Simon dan mengatakan, benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau? Apakah Tuhan Yesus meragukan kasih Simon? Kalau Tuhan Yesus meragukan, kalau Tuhan Yesus gak mempercayakan dan mempercayai apa yang dikatakan oleh Simon, tentu yang terjadi adalah Tuhan Yesus tidak berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dia mempercayakan pengembalaan kepada Simon. Lalu mengapa perlu diulang 3 kali? Dan itu cukup menjadikan Simon bersedih. Saudara lihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. 3 kali menunjukkan bahwa Tuhan Yesus serius. 3 kali menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengajak Simon ekstrim. 3 kali menunjukkan kepada kita, dikatakan dan dipertanyakan oleh Tuhan Yesus bahwa ini menuntut totalitas. Hukum kasih adalah hukum mengasihi Allah dalam keutuhan dan totalitas. Hukum kasih mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri adalah keutuhan dan totalitas. Orang yang mendua hati firman Tuhan katakan, enggak dapat apa-apa. Karena Tuhan mengendaki totalitas atas hidup kita. Ketika Tuhan menggugat, apakah engkau mengasihi aku, selawat sebanyak 3 kali Tuhan mau mengatakan kepada kita, aku menuntut hal yang total dalam hidupmu, yang mendasar dan sungguh-sungguh atas engkau. Dan ini enggak bisa ditawar lagi. Tuhan tidak mempercayakan Petrus untuk menggembalakan serta-merta sebelum dia menjawab apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan jawaban Petrus bagus. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan perlu proklamasi hidupmu. Tuhan memerlukan pernyataan verbalmu. Tuhan perlu bahwa engkau memberi jawab kepada Tuhan secara pribadi, bukan berdiplomasi. Walaupun ada banyak penafsir mengatakan lalu kemudian belajar dari asal kata yang ditanyakan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Itu pakai kata agape. Yang biasa dilakukan kalau dalam Alkitab itu adalah kasih manusia kepada Allah, atau kasih Allah yang tanpa batas itu kepada manusia, itu agape. Sehingga penyembahan kepada Allah, persembahan kepada Allah, selalu kata yang digunakan kasih itu adalah agape. Maka Tuhan menggunakan kata, apakah engkau agapau kepadaku? Kata Tuhan Yesus. Tapi jawaban Simon justru, aku mengasihi engkau bukan dengan agape, philea, adalah kasih yang manusiawi. Pertanyaannya, lalu apakah kemudian Tuhan Yesus gak menerima pernyataan itu? Please.
Tuhan tahu kelemahan Petrus. Tuhan tahu keterbatasan Simon. Tuhan tahu bahwa tidak mudah apa yang dialami oleh Simon. Tetapi bahwa dia mau berkomitmen untuk mengatakan, Engkau tahu Tuhan karena Engkau segala sesuatu. Engkau yang menguji hidupku. Bahwa aku mengasihi Engkau walaupun kasihku cuma filia. Tuhan menghargai. Yang penting kau tahu. Biarlah apa yang kau lakukan. Mulai dari hatimu. Bukan aktivitasmu, tetapi kasihmu yang besar kepada dia. Dan menarik sekali, saudara. Pernyataan itu perlu, proklamasi itu penting. Kejujuran jauh lebih penting. Sehingga kalau itu yang terjadi, saya ingin melanjutkan. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Gak apa-apa. Mungkin kita akan mati. Dan semua kita pasti akan mati. Tetapi jangan izinkan bahkan kematianmu tidak memuliakan Allah. Rasul Paulus berkata, biarlah oleh hidupku dan kematianku Kristus tetap dimuliakan. Orang yang lahir dari hati yang paling dalam mengerjakan segala sesuatu oleh karena kasihnya kepada Tuhan. Mungkin gak ada posisinya, mungkin gak ada gelarnya, mungkin gak ada atribut di dalam dirinya. Tetapi pastilah hidupnya memuliakan Allah, katakan amin. Dan itu yang terjadi. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bagaimana caranya? Supaya aku menjadi murni. Menemukan arti sejati dari kegerakan dan motivasi mengasihi Allah yang melahirkan buah-buah yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ayat terakhir. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tidak ada undangan yang lebih indah dari Tuhan atas kita. Selain undangan, ikutlah aku. Itu artinya adalah engkau mendapat bagian dalam diri Tuhan Yesus. Dan ketika engkau mendapat bagian dalam diri Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan menghendaki engkau mengikut Dia sepanjang umurmu. Berjalan di jalannya, mengikuti kehendaknya, apa yang Dia mau dan kehendaki berlaku atas engkau. Ikutlah aku, kata Tuhan. Bekerja dari hati, dimulai dari titik. Engkau berkata, ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau sepanjang umurku. Tetaplah percaya, saudara, karena ketika engkau percaya, engkau melihat. Dan jangan lupa, tetaplah berbagi, karena dengan berbagi, kehidupan dan sukacita, damai sejahtera atas bumi berlaku. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur. Kuasa-Mu sempurna. Menguliti kami. Dan membuat kami masuk ke kedalaman hati. Apakah benar-benar kami mengasihi Engkau? Tolong Tuhan, kami yang terbatas ini bisa menemukan dari kedalaman hati kami. Supaya hidup kami digerakkan oleh motivasi yang benar bahwa kami mengasihi Engkau. Ampuni kami atas kegagalan kami. Engkau tahu Tuhan, siapakah aku? Engkau tahu Tuhan, apa yang terjadi atas hidupku.
hari ini kami mau mengikut Engkau sepanjang umur kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.